Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Bang Dula. Wah, bagaimana di tengah usia yang sudah senior ini masih jalan-jalan ke berbagai tempat. Dulu minggu lalu ke Papua atau ke beberapa tempat. Bagaimana melihat perjalanan berbagai tempat di tengah pandemik ini, Bang Dula? Saya di Papua saya sedih. Oh. Sedihnya karena di sana itu sudah hampir sebulan tidak ada jaringan, putus jaringan internet segala macam karena ada akibat pembunuhan Kabinda Jenderal Kabinda Papua seperti itu. Ya, tapi sedih saya yang kedua itu di dalam APBN sejak reformasi, dalam APBN setiap tahun, maka Aceh, Papua Barat itu mendapatkan porsi besar dana alokasi khusus itu yang terbesar seluruh 34 provinsi. Ternyata kemudian Papua itu terkategori provinsi termiskin nomor 1 di Indonesia. Innalillahi. Bayangkan itu. Itu sedihnya, saya sumber daya alamnya luar biasa. Dia provinsi termiskin nomor 1 di dunia. Innalillahi. Begitu juga Papua Barat dapat dak terbesar karena 3 provinsi Aceh, Papua Barat. Itu Papua Barat yang termiskin kedua di Indonesia. Kalau tidak salah Bang Dula, beberapa waktu lalu tuh di sebuah hotel di Jakarta Pusat itu hampir saja ada terungkap sebuah kisah korupsi oleh tim KPK, tapi nampaknya bocor itu kisahnya. Ini sebuah catatankah yang menyebabkan beberapa oligarki atau yang bermasalah ini tidak bisa tidur melihat KPK ini? Bagaimana Bang Dula? Jadi sejak Cicak Buaya Jilid 1 itu maka kemudian lahir istilah di KPK, khususnya yang diperkenalkan oleh pimpinan KPK edisi 1 waktu itu, Jenderal Polisi Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki, bahwa ada koruptor fight back. Jadi perlawanan balik dari para koruptor. Ruki bilang. Nah, jadi koruptor itu punya 3 kekuatan. Pertama punya duit, yang kedua punya geng, yang ketiga punya senjata. Jadi kalau merasa terganggu bisa pakai duit. Kalau lagi menggunakan gengnya di mana-mana. Yang ketiga pakai senjata. Ya, katakanlah seperti kasus Novel Baswedan, dicederai dan lain-lain seperti itu. Ada dulu beberapa pegawai KPK itu keluar dari kantor terus kemudian ditabrak dengan motor patah kaki apa segala macam, dan begitu banyak sekali. Tapi kami tidak publikasikan itu dulu karena nanti takut orang tidak mau masuk KPK karena risikonya seperti begitu. Tapi itu yang luar biasa. Jadi yang fakta di lapangan orang saksikan cuma Novel Baswedan, matanya buta seperti itu. Tapi selain itu banyak juga. Tapi yang sekarang yang saya anggap yang paling dahsyat ini adalah revisi Undang-Undang KPK yang kemudian membuat pesta pora para koruptor dengan kasus TWK, tes wawasan kebangsaan, yang kemudian tidak luluskan 75 orang. 75 orang ini 50 orang, kurang lebih 50 orang itu saya kenal baik. Karena mulai dari angkatan pertama 2004-2005, saya masuk KPK awal 2005. Jadi saya kenal mereka betul. Yang jadi persoalan adalah di dalam tes wawasan kebangsaan itu kan biasa ada soal-soal. Nah, soal-soal untuk menguji seseorang lulus atau tidak itu kan memenuhi beberapa kriteria. Apakah alat tools atau alat untuk mengetes itu berlaku umum atau tidak, atau kemudian targetnya apa, seperti itu. Nah, dalam ilmu penelitian, dalam menyusun soal-soal atau apa, itu harus memenuhi unsur-unsur itu. Satu. Yang kedua, kalau kita waktu di sekolah, di SMP, SMA, bahkan juga sampai mahasiswa, membuat daftar pertanyaan dari pusat misalnya, dari provinsi, maka guru itu ada punya daftar jawaban. Jadi dia kemudian lihat. Nah, sekarang misalnya pertanyaan yang mereka ajukan, katakanlah, kamu kenapa belum menikah? Nah, terus jawaban yang lulus dari penyusun soal itu apa? Apa jawabannya supaya dia lulus? Ya, saya belum dapat jodoh, saya enggak mau menikah, saya mau free sex.
Apa jawabannya seperti itu, sehingga kemudian diajukan pertanyaan begitu yang kemudian kita tidak lulus. Atau misalnya pertanyaan, kalau Anda disuruh buku jilbab, bisa nggak? Jawabannya apa yang dibuat oleh pemerintah atau oleh penyusun soal itu sehingga bisa lulus? Oh, nggak apa-apa, saya buka saja. Oh, nggak boleh ya. Jawabannya apa seperti itu? Nah, jawaban-jawaban ini harus ada pada orang yang menguji, karena soal itu kan dibuat secara nasional. Katakanlah ujian nasional atau apa, para pemeriksa di daerah itu harus punya kunci jawaban seperti itu. Kedua. Yang ketiga, saya ini kan koordinator penyusunan SOP KPK. Jadi saya tahu betul bagaimana pelaksanaan SOP di KPK dari satu direktorat, kemudian ke deputi dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan begitu maka dari 75 orang itu ada 50-an yang saya kenal betul. Itu aneh bin ajaib. Misalnya Giri itu, yang namanya Giri, direktur sosialisasi dan bla 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 itu jabatan dia sekarang itu dia pengajar wawasan kebangsaan di Lemhanas. Coba Anda bayangkan, dia mengajar wawasan kebangsaan di Lemhanas dan di Kementerian Pertahanan seperti itu. Bagaimana dia yang mengajar mata pelajaran atau mata kuliah wawasan kebangsaan di Lemhanas, dia tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh BKN itu. Dan kemudian Giri, saya tahu waktu KPK menangkap Nazarudin di Kolombia, Giring ikut dalam rombongan untuk menangkap Nazarudin di Kolombia. Bagaimana orang seperti ini tidak lulus wawasan kebangsaan? Atau misalnya yang namanya Sunarko, direktur PJKaki. Orang ini dengan seorang direktur perempuan tahun 2015 mendapat Satya Lencana, penghargaan dari negara, dari presiden. Bagaimana orang yang mendapat Satya Lencana dari presiden, dari kepala negara, itu tidak lulus wawasan kebangsaan seperti itu. Nah, jadi saya mau sampaikan kepada satu asumsi bahwa sebenarnya ini soal-soal yang disusun itu tidak memenuhi kriteria karena tidak berkaitan dengan job description pemberantasan korupsi KPK. Apa urusan jilbab dengan pemberantasan korupsi? Apa urusan LGBT dengan pemberantasan korupsi? Apa urusan menikah atau tidak menikah dan pemberantasan korupsi? Satu. Yang kedua, soal ini disusun oleh BIN, TNI Angkatan Darat dan BKN. Saya ini pernah jadi pansel pimpinan KPK, dan saya juga pernah pansel pemilihan Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya tahu soal-soal itu yang disusun oleh BIN, TNI Angkatan Darat, dan BKN. Nah, kenapa soal dulu itu dengan soal yang sekarang berbeda secara 360 derajat? Karena ketua sekarang itu adalah BG Budi Gunawan, jenderal polisi yang merupakan musuh bebuyutan KPK. Kenapa musuh bebuyutan KPK? Karena ketika 2014 masa jabatan pertama Presiden Jokowi, Jokowi mengajukan sedaftar nama KPK untuk mendapat semacam clearance apakah mereka korupsi atau tidak. Maka kemudian nama BG itu ada dalam daftar itu dan KPK kasih stabilo merah sehingga tidak lulus untuk jadi menteri. Sudah itu kemudian sebagai tanda terima kasih dari Jokowi kepada BG, diajukan calon tunggal Kapolri dan KPK juga protes. Maka kemudian tidak lolos jadi Kapolri. Maka bisa kita paham bagaimana dendamnya BG itu kepada KPK. Sehingga ketika beliau jadi ketua BIN sekarang, maka soal-soal itu diarahkan ke sana. Itu asumsi yang pertama sekarang tentang kenapa 75 orang itu lulus. Asumsi kedua, Firly, ketua KPK sekarang. Mereka ini adalah memang bebuyutan dari Firly, karena Firly itu pernah jadi deputi penindakan KPK. Dan saya sudah lupa tahun berapa,
saya diundang oleh pengawasan internal KPK untuk dimintai pendapat sebagai ahli. Apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak? Saya sudah pernah kemukakan beberapa kali. Saya ulangi lagi hari ini untuk bisa masyarakat pendengar itu memahami konstruksi apa yang terjadi di KPK sekarang. Sebelum saya diajukan pertanyaan, saya ditayangkan dulu video beberapa. Ternyata saya perhatikan itu, saya katakan ini bukan pelanggaran kode etik, ini pelanggaran pidana. Kenapa? Karena undang-undang KPK melarang orang KPK berhubungan dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon tersaksi, dan keluarganya. Yang sedang ditangani KPK. Firly itu saya perhatikan dia berangkulan 2 kali dengan seorang gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Jadi saya bilang ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Dan kemudian maka KPK melakukan proses pemeriksaan dalam sidang majelis kode etik dan dijatuhi hukuman bersalah. Tapi pimpinan KPK belum sempat eksekusi. Maka Firly itu ditarik menjadi oleh instansinya menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Dan kemudian beliau ikut proses seleksi pimpinan KPK sebagai seorang Kapolda Sumatera Selatan. Proses seleksi di Pansel lolos sampai di Komisi 3 DPR, maka kemudian pimpinan KPK mengirim surat kepada Komisi 3 DPR bahwa orang ini bermasalah karena melanggar kode etik. Ternyata semua anggota DPR Komisi 3 memilihnya sebagai ketua KPK. Pertanyaannya adalah kenapa lolos di Pansel dan lolos di Komisi 3? Sebab dia adalah mantan Deputi Penindakan KPK yang mengetahui persoalan orang-orang di Pansel dan orang-orang di Komisi 3. Sehingga dengan begitu mereka kalau tidak loloskan dia bisa jadi masalah buat mereka. Nah, bisa dibongkar kasusnya. Nah, dengan memilih beliau, mereka harapkan bahwa kemudian bisa diamankan kasus-kasus mereka. Nah, budaya itu atau genetik seperti itu berulang karena ketika sudah jadi ketua KPK melakukan lagi pelanggaran kode etik, yaitu naik helikopter dari Palembang ke kampungnya. Memang dia punya uang pribadi, tapi dalam kode etik KPK itu ditetapkan bahwa kode etik KPK itu berlaku 24 jam. 24 jam. Jadi di rumah di mana saja itu tetap berlaku kode etik. Di mana saya karena selama 8 tahun di KPK lebih ada pegawai baru KPK melakukan BIMTEK, saya memberikan materi integritas. Jadi saya sampaikan seperti itu. Di mana kalau ada pegawai KPK naik bis bergantungan dan ada yang tahu melaporkan, dia kena. Ada misalnya yang naik ke kereta api bergantungan, diketahui. Dan pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, seorang pegawai KPK senior masuk dari 2004. Dia melakukan KDRT di rumahnya, istrinya, dan dipecat. Jadi oleh karena itu maka Firly tidak bisa mengatakan bahwa itu uang pribadi dia, nggak bisa. Karena itu melanggar kode etik. Harus memiliki sikap sense of crisis, rasa peduli pada masyarakat. Maka disidangkan oleh Dewan Pengawas dan dijatuhi pelanggaran bahwa melanggar kode etik. Jadi oleh karena itu maka sekarang sudah terbiasa melakukan kode etik, dan sekarang kemudian saya minta kepada 75 pegawai KPK ini melaporkan Firly ke Dewan Pengawas KPK. Kenapa? Karena dia melanggar kode etik KPK, yaitu dia menyusun program untuk melakukan tes wawasan kebangsaan ini yang tidak diatur dalam undang-undang KPK, tidak diatur di dalam putusan MK. Sehingga demikian, maka itu dia melanggar kode etik. Atau kita tidak bicarakan dalam pimpinan 5 orang yang menyetujui, tapi menurut pimpinan KPK sebagian ini adalah konsep dari wawasan atau keinginan Firly sendiri. Dan terbukti sekarang ini di dalam pimpinan KPK itu 3-2. 3 orang pimpinan KPK menyetujui agar supaya 75 orang tidak dipecat, dan 2 orang, salah satunya ada Firly yang mau memecat. Berarti tidak hanya melanggar kode etik,
saya minta kepada 75 orang KPK juga melaporkan Firly ke bagian penindakan karena melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kesempatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi dia punya kepentingan untuk menyingkirkan 75 orang ini yang ketika dia masih diikuti penindakan sudah melawan dia, dan kemudian sekarang ini mereka 75 orang ini yang menangani kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang memilih Firly, orang-orang yang berada pada koalisi Firly dengan Kapolri, dengan BG dan seterusnya. Nah, itulah sekarang yang terjadi hari ini. Sehingga sebagai penutup ingin saya katakan, meskipun ada hampir 1.000 orang lulus dan kemudian 75 orang ini dinyatakan tidak lulus, tapi berapa hari lalu ketika pelantikan, maka 700 orang tidak mau ikut pelantikan, dan mereka justru menghadap presiden untuk menyatakan agar supaya mereka tidak bersedia dipimpin oleh Firly. Nah, hari ini kemarin kita dengar bahwa ICW melaporkan Firly ke Barreskrim karena soal menggunakan helikopter itu ada terjadi penipuan, yaitu gratifikasi yang dilaporkan itu di bawah apa yang seharusnya. Jadi katakanlah misalnya harganya sekian puluh juta, dia melaporkan sekian puluh juta seperti itu. Dan itu berarti suatu penipuan dalam gratifikasi. Nah, inilah persoalan yang hari ini kita saksikan, bahwa kalau nanti betul-betul Firly tidak dipecat atau Firly tidak diganti, maka kemudian awal dari kehancuran KPK, itu merupakan pesta bagi para koruptor, dan selanjutnya akhirnya negara kita akan menjadi gajahan dari satu atau dua superpower, karena semuanya sudah dikendalikan oleh para konglomerat, para sembilan naga dan antek-anteknya. Saya kira itu. Iya, terima kasih Bang Dula. Tapi ada satu lagi Bang Dula, nampaknya bukan urusan KPK saja. Ini ada filsafat Dri Karya ya, Sekolah Tinggi Filsafat, Karina Supeli bilang, media-media sebagian sudah autokritik tapi masih ada yang online mengatakan pelemahannya ini di seluruh jaringan demokrasi sekarang ini lebih sadis dari kudeta di tengah malam. Maksudnya bagaimana Bang Dula ya? Iya. Jadi kan hampir semua media mainstream itu kan punya konglomerat dan kemudian juga punya parpol. Misalnya kita tahu TV yang populer itu misalnya punya Nasdem, kemudian punya TV One punya Golkar di Social, kemudian yang lain-lain semua TV mainstream itu semua punya. Bahkan TVRI pun juga diarahkan ke sana seperti itu. Nah, oleh karena itu maka karena media mainstream, katakanlah koran-koran yang selama ini dianggap koran-koran luar biasa hebat itu juga sudah dikuasai oleh para konglomerat, sehingga dengan begitu maka kemudian digiring publik opini bahwa seakan-akan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh Jokowi, apa yang dilakukan Firly kepada KPK itu wajar-wajar saja seperti itu. Bahkan kita beberapa waktu yang lalu, 1 pekan atau 2 pekan yang lalu, ada satu survei yang menempatkan capres terpopuler 2024 itu adalah Jokowi. Coba bayangkan, Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa satu presiden itu hanya 2 kali masa jabatan terbanyak atau tertinggi atau terlama 2 kali. Tapi itu masih diajukan sebagai capres terpopuler 2024. Berarti bahwa ini ada penggiringan opini agar supaya nanti karena masyarakat masih memerlukan, masih menginginkan, maka diamandemenlah Undang-Undang Dasar 45 khusus tentang masa jabatan untuk tidak 2 periode, tapi bisa 3 periode atau 4 periode dan seterusnya. Nah, ini berbahaya memang, sehingga memang dari kondisi public opini oleh media mainstream ini memang lagi dasar dari kudeta. Kalau kudeta itu kan terang-terang istana diserbu,
terus kemudian presiden tangkap, wakil presiden tangkap, seperti di negara-negara Amerika Latin atau negara-negara lain. Nah, tapi ini tidak. Kudeta pendapat masyarakat, kudeta pembentukan opini, sehingga satu kejahatan dianggap biasa saja, suatu keburukan dianggap biasa saja, dan koruptor itu dianggap biasa saja. Bahkan sekarang, ini yang lucu baru saya ingat ini. KPK mengatakan bahwa para koruptor itu akan dijadikan sebagai semacam tukang kampanye kepada masyarakat supaya jangan mau korupsi karena pengalaman pelanggaran. Narkoba. Jelas-jelas itu mereka sudah koruptor, sudah dipenjarakan. Itu bisa dibina. Tapi kata BKN dari 75 orang itu 51 orang itu tidak bisa dibina. Padahal mereka ini yang menangkap koruptor. Ini yang 75 orang ini kan yang menangani kasus Lator, yang tangkap jenderal polisi, kemudian ada yang menangani kasus IKTP, yang menangani kasus COVID-19, ada yang menangani kasus Bansos, ada yang menangani kasus Mekarta dan kasus semua. Mereka yang yang dianggap tidak pantas dibina itu karena sudah merah. Koruptor yang jelas-jelas sudah dipenjarakan bisa dibina, masa ini orang yang menangkap koruptor tidak bisa dibina? Aneh bin aja. Nah, itulah yang saya setuju dengan pendapat tadi Tardina itu, bahwa ini kudeta, lebih dasar dari kudeta lagi seperti itu. Luar biasa. Nah, karena publik opini itu memang jahat sekali kalau digiring oleh mereka yang punya duit, dan ini berbahaya. Kita berharap masyarakat masyarakat cerdas sehingga bisa memilah yang mana benar dan yang mana tidak benar. Begitu. Terima kasih Bang Dullah. Untung radio kita ini milik umat ya. Karena radio ini corongnya pun wakaf ini, bukan hanya tanahnya gitu. Milik Bang Dullah. Terima kasih Bang Dullah hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam hidup. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.